Baik, sekarang kita akan bahas contoh soal yang saya berikan pada slide PPT ya. Ada 3 contoh, kita akan bahas satu persatu mulai dari contoh 1. Nah, teman-teman, biasakan ketika menemukan persoalan ini, kamu menggambarkan situasi masalahnya. Itu akan sangat membantu untuk persoalan kinematika gitu ya. Jadi, kita baca bareng-bareng misalkan ya, pada contoh 1, rangkaian kereta api panjangnya LK. Melaju konstan 72 km per jam. Nah, ini ya, pitfall yang pertama, 72 km per jam ini harus kamu ubah jadi meter per second karena ini satuannya meter dan second. Ingat 10 meter per second itu akan sama dengan 36 km per jam. Jadi 72 km per jam itu bakal sama dengan 20 meter per second. Ya. Sekarang mari kita gambarkan situasinya. Di sini situasinya ialah ada rangkaian kereta api gitu kan. Jadi mula-mula misalkan saat T sama dengan 0 ada rangkaian kereta api. Oke. Panjangnya ialah LK. Masuk ke sebuah stasiun. Oke. Terus pada soal dikatakan bahwa ketika 6 second, jadi ketika T sama dengan 6 second, itu si kereta sudah keluar, berarti sudah keluar itu semua ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya kita tinjau ini titik di ekor atau di depan sama aja begitu ya. Misalnya kita titik tinjau di depan yaitu P, berarti ini adalah P. Artinya selama 6 second P bergerak sejauh L panjang jembatan ditambah panjang kereta kan. Berarti delta X-nya akan sama dengan L ditambah LK. Ingat kalau GLB delta X itu akan sama dengan jaraknya yaitu V dikalikan T. Berarti VT sama dengan L ditambah LK. Berarti panjang keretanya ialah V kalikan T di min L. Kita masukkan nilainya. V-nya 20, T-nya 8, L-nya 80, sehingga diperoleh panjang keretanya ialah 80 meter. Nah, apakah ada cara lain? Kita juga bisa cara pandang lain bila kita paham konsep kecepatan. Karena kecepatan konstan berarti 20 meter per detik, artinya apa? Artinya tiap 1 second berpindah 20 meter. Nah, kalau ada L 80 meter, berarti titik P ini untuk berpindah dari A ke B. Jadi, P butuh waktu berapa second untuk pindah dari A ke B? Pertanyaan saya. Ya, perhatikan bahwa 20 meter aja 1 detik. Berarti kalau 80 meter, 80 per 20. Yaitu 4 second. Nah, padahal kan 6 second itu keluar. Artinya dari A ke B itu adalah 4 second. Nah, sekarang P itu udah bergerak lagi. Dari B misalnya ini adalah di titik C. Dari B ke C berarti adalah sisanya kan 6 second dikurangi 4 yaitu 2 second. Kalau 1 secondnya 20 meter berarti 2 second, jadi P berpindah 20 kali 2 sejauh 40
meter gitu ya. Ini sorry, ini 20 kali 6 ya, saya kan 620 kurangi 80 yaitu 40 meter. Nah, perhatikan bahwa jawabannya sama ya. Nah, maka pilihlah mana cara yang memudahkanmu. Oke, itu contoh yang satu. Dari sini kita simpulkan bahwa untuk mengerjakan soal, pertama, kamu harus gambarkan ilustrasi keadaan geraknya supaya gampang. Terus kemudian ingat, kalau GLB berlaku, kecepatannya konstan, bisa bernilai positif, bisa negatif. Kalau perpindahan berarti adalah V dikalikan T. Atau kalau arah tidak diperhatikan, berarti delta X sama dengan S, kita bisa pakai jarak. Nah, ini yang perlu dipegang dulu. Oke, untuk semakin meyakinkanmu apakah sudah mahir, coba di contoh 2. Nah, seperti apakah contoh 2? Sekarang kasusnya berbeda. Ada mobil 2, A dan B bergerak berlawanan dari tempat yang sama ya. Jadi biasakan untuk menggambar persoalannya. Ini kan adalah kondisi mula-mula. Jadi biasanya mula-mula itu adalah saat T sama dengan 0. Di titik O misalkan ada mobil A, ada mobil B. Oke, misalkan B-nya bergerak ke kanan, A-nya bergerak ke kiri. Nah, terus bergerak selama 1 jam. Setelah 1 jam ternyata A-nya udah ada di sini, misalkan ya, A-nya udah ada di sini, B-nya udah di sono. Terukur keduanya berjarak 200 km. Nah, kalau teman-teman belum bisa menggambarkan ini, tolong di pause videonya, dibaca lagi soalnya, berlatihlah untuk membuat visualisasi dari soal yang diminta gitu ya. Nah, sekarang kamu perhatikan, kalau konsep kayak gini selalu bertanya, kalau gerak kan selalu tanya, kalau gitu si A ini berpindahnya berapa kan, itu persamaan gerak. Ingat ada kecepatan, perpindahan, percepatan. Tanyalah pada dirimu sendiri, berarti selama 1 jam berpindahnya sejauh berapa? Ya, SA akan sama dengan VA kalikan T. Sementara yang B berpindah sejauh SB, yaitu VB kalikan T. Perhatikan bahwa garisnya nih ya, ini misalkan P, ini adalah Q, ini adalah R. Berarti PQ itu adalah SA, QR itu adalah SB. Kalau saya jumlahkan jadi apa nih? PQ ditambah QR tidak lain adalah PR, yaitu 200 kilo kan. Berarti 200 adalah A ditambah B. Karena A-nya itu SA-nya VAT, SB-nya VBT, maka 200 km akan sama dengan VA, T-nya adalah 1 jam, ditambah VB dikalikan 1 jam. Nah, teman-teman, di sini VA-nya itu 2 kali VB, berarti 2 VB dikalikan 1 jam, ditambah VB dikalikan 1 jam akan sama dengan 200 km. Atau dengan kata lain, 200 per 3 km per jam ialah VB-nya. Berarti VA-nya 2 kalinya, yaitu 400 per 3 km per jam. Gitu, lagi-lagi kuncinya pertama kamu harus bisa menggambarkan kondisinya, kedua menemukan ini, ketiga masukkan ke konsep GLB, dan masukkan yang diketahui. Habis itu selesaikan matematikanya. Ini untuk contoh nomor 2. Nah, kalau sudah, contoh nomor 3. Sekarang pause videonya, berlatih untuk menggambarkan sketsanya. Bagaimana kondisi
ketika mula-mula dan bagaimana kondisi akhirnya gitu ya. Ini cukup kondisi akhir karena kan langsung kita lihat awal dan akhirnya saja. Nah, kalau misalnya sudah dicoba, di start lagi videonya, mari kita lihat. Mula-mula A dan B kan bergerak berlawanan arah kan. Seperti ini A, ini B gitu ya, bergerak berlawanan arah. Misalkan keduanya terpisah sejauh tertentu, kata belum diketahui berarti misalkan D gitu ya. Nah, terus bertemu pada jarak A-nya lebih cepat, berarti dia menempuh jarak yang lebih jauh kan? Berarti katakan A-nya menempuh jarak lebih jauh, berarti A-nya udah sampai sini, berarti B-nya ke sini kan? Artinya ini B, ini A. Nah, dari kondisi mula-mula, si A ini sudah bergerak sejauh SA-nya 240 meter, sementara si B ya itu sampai sinilah katakanlah ya, itu sudah menempuh jarak sejauh berapa ini, SB katakan ya, sama dengan VB kalikan T. Nah teman-teman, T nya itu adalah 4 meter per second, berarti 240 sama dengan VA dikalikan 4, berarti VA nya 60 meter per second. VA 2 kali laju B, berarti VB nya setengah VA, yaitu 30 meter per second. Kalau begitu, selama 4 second, si B ini sudah menempuh sejauh 30 meter per second. Saya kalikan 4 second, berarti 120 meter. Berarti ini nih 120 meter. Dengan demikian, D-nya akan sama dengan 240 ditambah 120 meter, sama dengan 360 meter. Begitu teman-teman, silahkan dipelajari lagi, dicoba dan berlatih, banyak berlatih. Terima kasih, selamat belajar.